Nona Sinta, bercanda? Cuma 100.000 mau beli rumah. $50? Hah. Uang di kartuku ada 100 juta. Sinta Pratama, sudahlah. Kamu pakai uang ini untuk lelaki lain. Tidak. Memalukan. Putus. Putus saja. Arga. 50? Kartuku harusnya ada 100 juta. Coba gesek lagi. Kata bank, kartuku tak dibobol. Uangku hilang kemana? Sinta sering ke bar, malam-malam belanja jutaan. Nyewa model pria semalaman ya? Wahaha! Kalian. Diam! Lanjutkan. Nanti guruku bayar model pria untuk pukul kalian. Wahaha! Bu Guru, kamu pasti terus memikirkan. Uangmu kemana kan? Aku kasih tahu. Lihat, kamu susah payah nabung. Aku yang pakai untukmu. Bu Guru, lihat! Tas Chanel terbaruku. Gak mahal, cuma 90 juta. Cantik kan? Ah! Traktir makan teman-teman mahal berapa? Cuma 11 juta. Set ini untuk pelanggan 40 juta. Baru 40 juta, mana mahal? Kalau mau ya beli, bungkus saja. Maya, aku mengajarimu teknik penjualan, membawamu menghasilkan uang. Dan begini caramu membalas kebaikanku. Itu uang untuk beli rumahku. Aku bunuh kau. Sinta. Ada pesanan ini agak sulit ditangani. Harus mengandalkanmu, si juara penjualan. Seperti biasa, bonus dibagi rata antara kamu dan Maya. Aku hidup kembali, bahkan hidup kembali sebulan lalu. Sinta. Tidak perlu kali ini. 1 bulan ke depan, aku tidak akan ambil pesanan. Apa? Kamu sih, pekerja gila-gilaan ini, kok tidak ambil pesanan? Maya, meski aku tak tahu bagaimana kau mengambil uangku, tapi aku akan pasrah total, tidak cari uang. Akan kulihat, tanpa aku yang kau isap darahnya, bagaimana kau bisa terus hidup bermewah-mewah seperti ini. Kenapa sih? Bukannya kamu mau beli rumah? Dulu selalu rebutan ambil pesanan. Hari ini kenapa begini? Terus rebut pesanan, lalu lagi-lagi jadi pihak yang dimanfaatkan buat Maya. Kak Rini, aku cuma terlalu lelah, pengen istirahat sebentar. Kalau tak ada urusan lain, aku kerja dulu. Halo. Aku mau aktifkan pengingat tagihan. Ya. Terima kasih. Di kehidupan sebelumnya, aku kesal dengan pengingat belanzi ini. Selalu menutupi pesan klien, jadi ku sematikan semua. Kalau bukan karena mau beli rumah, aku takkan tahu rekeningku kosong. Sebulan lalu, rekeningku cuma sisa Rp112.500. Maya Wijaya dari kapan mulai pakai uang di kartuku? Hari ini tanggal 15, hari gajian. Kak Tina. Saya ingin gaji bulan ini jangan ditransfer ke kartuku. Saya ingin minta pembayaran tunai. Terima kasih ya. Juara penjualan pun apa? Tetap kerja cari duit buat gue. Orang-orang, gue menang lotre. Siang ini gue traktir makan di Hotel Nirwana. Wah, asik. Tahu gue lagi dapat gaji, ngasih traktir pakai uangku.
Mentor. Ayo, kita bareng. Oke. Maya Wijaya, kamu? Gue penasaran nanti, kalau kartu nggak bisa dipakai, masih bisa ketawa nggak? Pelayan. Gue yang pesan aja. Hello. Sarang walet seharga 423.000 ini, satu porsi per orang. Wah, 1 porsi per orang. Lobster Australia seharga 1,9 juta. 2 ekor. Sama ini, kepiting raja seharga 6,7 juta. Sudahlah, Kak Sinta. Ini boros banget. Sinta Pratama, kamu biasa pelit makan dan beli baju. Hari ini, Royal ngerugiin orang lain. Gak apa-apa. Pesen aja, jangan iritin. Mentor kan top seller kita. Udah kerja keras, harus disuguhi yang enak. Beneran? Kalau gitu gue nggak sungkan. Hello. Minum satu lagi, anggur kering kebun utama, 18 juta rupiah. 18 juta. Terima kasih. Akhirnya mentor mau turun tangan. Makan bersama kami, murid minum untukmu. Terima kasih sudah setia setahun, bawa aku satu persatu. Kak Rini Santoso bilang, kalau aku masih tidak dapat pesanan, akan dipecat. Kak, keluargaku miskin. Hidup cuma dari gaji ini. Kalau kehilangan kerja, aku bingung harus bagaimana. Nangis kenapa? Nanti wajahnya jelek kalau luntur. Sinta Pratama, tolong bantu aku. Kalau. Tak apa, aku bantu kamu. Pesananku ini hampir ditandatangani. Nanti aku beritahu Kak Rini Santoso. Bilang kamu yang temani aku. Komisi juga dibagi rata, tapi lain kali ya. Harus bisa sendiri. Ya. Mentor. Apa kamu mimpi pun bertanya-tanya, uangmu kemana? Kulihat nabungmu susah. Aku yang pakai. Baguslah kamu tahu. Maya, Wijaya, kamu terlalu rendah hati. Muda, cantik, dan paham situasi. Pesanan-pesanan sebelumnya, kalau bukan kamu yang temani klien, mana bisa didapat? Pendapat Dik Hidayat masuk akal. Mungkin lain kali kamu kerja sendiri aja. Cari klien sendiri. Mentor, Anda bicara apa sih? Anda susah payah bimbing saya. Saya temani Anda raih pesanan lebih banyak. Wajar saja kalau saya berbagi bonus. Dia berbicara begitu, seolah pesanan yang diraih. Semua berkat dia. Jadi, pesanan-pesanan terakhir, semuanya tangani kamu, ya Dik Maya? Tidak seperti si orang itu. Kerja enggak, bagi duit doang. Aduh, Kak Rini, salah paham. Ini salah paham. Ini berkat saya dan mentor bersama-sama. Sinta Pratama, walau kamu juara penjualan bertahun-tahun, kamu tidak bisa semena-mena ke junior. Maya Wijaya, jangan takut. Kita perusahaan besar, pasti tidak akan tega sama karyawan berbakat. Kamu jujur saja. Pesanan ini kan kamu yang tawarkan sendirian. Ini Maya Wijaya pakai uang saya untuk menyuap rekan-rekan. Hah, Maya Wijaya tawarkan pesanan sendiri. Duduk manis aja, udah bikin repot. Kamu bilang ini kamu yang tawarkan sendiri. Boleh saya tanya? Direktur Budi Wirawan, nego harga turun ke 1 miliar 125 juta rupiah. Tapi harga deal 1 miliar 575 juta rupiah. Kamu nego gimana sama dia? Sinta Pratama, jangan keterlaluan. Maya Wijaya, orangnya baik. Bukan berarti kamu bisa semena-mena tanpa batas. Kalau begitu, pesanan besar ini. Serahkan saja ke Maya Wijaya. Pesanan besarnya ini bakal sulit. Susahnya kerjaan ini, tapi sudah mau ambil juga. Maya Wijaya, nanti kulihat kamu beres-beres. Ih, Kak Rini Santoso, aku tahu kamu sayang padaku. Tapi pesanan ini cuma kakak yang bisa tangani. Aku nggak berani. Gue bilang bisa tuh, pasti bisa. Saya bantu dia jadi juara penjualan. Bisa juga bantu kamu. Udah sebulan nolak pesanan. Memangnya dunia bisa berhenti tanpa kamu? Ih, Kak Rini Santoso. Makan. Jangan marah karena masalah sepele gini. Kalau masih marah, aku jadi paling bersalah. Makan. Semuanya, ayo makan. Jangan sia-siakan niat baik Maya Wijaya. Maya Wijaya, kamu juga banyakin makan. Pelayan, minta bon. Maaf, Nona. Saldo Anda tidak cukup. Gimana ini? Kok bisa nggak ada uang?
Gaji baru aja cair hari ini. Maya Wijaya, bukannya kamu baru menang lotre? Mungkin uangnya belum masuk. Gaji mungkin juga belum masuk. Maya Wijaya. Aku lihat kamu biasa bawa tas mahal-mahal. Pakai baju-baju bagus. Ternyata gaji pasti habis tiap bulan. Mentor, bagaimana kalau kakak bayarin dulu? Uangku mau dipakai buat DP rumah. Aku juga nggak punya uang. Bagaimana kalau pinjam ke rekan lain? Suruh mereka bayarin dulu. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Mentor, duh. Kak Rini Santoso, bagaimana kalau kakak pinjam uang dulu? Bantu bayarkan dulu. Baiklah. Gak punya uang, sok jagoan aja. Benar-benar. Sinta Pratama. Kak Rini bilang, kamu mau stop terima pesanan sebulan. Kenapa kamu mau stop? Lagi pula, stop sebulan penuh. Gue stop. Kamu kok heboh banget? Hah, biarin dia stop. Nanti pesanan semua jadi milikmu. Iya, ngapain kamu urusi dia? Aku kan cuma khawatir sama mentor. Mentor. Bukannya kamu cuma butuh beberapa pesanan lagi? Untuk DP rumah, sekarang berhenti sayang banget loh. Iya, aku berhenti. Kamu pakai apa? Wajar kamu khawatir. Aku suka, rela. Sinta Pratama, jangan balas budi baik dengan hinaan. Kalau kamu masih perlakukan Maya Wijaya begini, aku bakal ajak orang lain petisi, biar perusahaan pecat kamu. Pekat aku? Coba tanya semua yang di sini, siapa yang bukan mengisap darahku? Suruh aku nutupin target kalian. Masih mau ajak petisi? Ayo pergi. Sekarang juga pergi. Sekarang juga pergi. Semua tenang dulu. Ini gara-gara aku. Aku minta maaf ke semua. Tolong jangan salahkan mentorku. Wih gini. Nanti siang pas jam kerja, aku traktir semua minum teh susu. Gimana? Makasih Kak Maya Wijaya. Ke papa. Ada apa? Langsung bilang aja. Mentor. Ikut aku negosiasi pesanan ya. Komisi kamu 6, aku 4. Tidak. Mentor. Bukankah kamu bilang DP rumah tinggal selisih puluhan juta? Komisi dari pesanan ini setidaknya 450 juta. Selesai ini, kamu bisa punya rumah baru. Kuserahkan lagi. 7 untukmu, 3 untukku. Kan kamu mentorku. Pesanan ini kuberikan padamu saja. Cukup bermurah hati kan? Oh, Jadi, kamu setuju? nggak ambil. Kamu. Halo sayang. Sudah kucoba, dia tetap menolak. Cepat cari cara agar dia mau ambil pesanan. Sekarang rekeningku nggak ada uang sepeser pun. Aku harus hidup bagaimana? Oh, Nona datang. Kartumu sudah diperiksa. Nggak ada virus, cuma kartu biasa. Nggak mungkin. Tolong periksa lagi baik-baik. Nona, kalau datang ke aku harusnya tahu. Level Pak Santoso, seperti apa? Kalau aku bilang nggak ada, ya pasti nggak ada. Bisa menghindari penyelidikan polisi. Dan peretas terkenal. Maya Wijaya pakai cara apa ya? Bisa menyalahgunakan kartuku. Hello. Halo sayang, lembur hari ini? Enggak, aku yang periksa. Di kartu ini, jelas ada 1,125 miliar. Sinta Pratama. Udah Jangan-jangan kamu belanja buat pria lain. Enggak kok. malu-maluin banget. Kita putus. Ayo periksa. Sinta kenapa? Ada apa? Oh. Maksudku, aku lagi di kedai teh susu. Mau beli teh susu. Kalau gitu pulang cepat ya. Aku siapkan kejutan buatmu. Oke. Kak Dina Kusuma, Anda cari saya? Ya. Gaji tunaimu sudah saya urus. Totalnya Rp33.750.000. Simpan baik-baik. Terima kasih, Kak. Kalau uang di kartu, bisa diambil diam-diam. Makanya saya minta tunai. Pasti dia nggak bisa ambil.
Tapi uang ini saya awasi terus. Kok bisa hilang? Apa Maya benar bisa mencuri dari jarak jauh? Saya ada tugas lapangan sore. Dulu ya. Tunggu. Uang saya hilang. Mulai sekarang, tak ada yang boleh keluar kantor. Apa? Uangnya nggak hilang? Loh, ada maling di kantor? Mentor, saya pasti nggak ambil. Izinkan saya pergi. Klien masih menunggu. Mau pergi? Boleh. Bukain tasmu, saya mau lihat. Apa maksudmu? Mentor. Anda curigai saya? Kalau mau bersihkan nama, bukain dulu tasnya. Sinta, Jangan semena-mena begitu. Kemarin saya sudah merendah. Serahkan pesanan padamu. Kamu sendiri yang tolak. Sekarang kamu tuduh saya maling. Halangi saya ketemu klien. Kamu nggak ambil, saya juga dilarang. Sinta, keterlaluan. Biar Maya nggak jadi juara penjualan. Sampai pakai cara fitnah. Ada fitnah atau tidak, dia buka tasnya, pasti terbukti bersih. Kamu bersikap tertutup begini. Bukan karena punya niat jahat. Lalu kenapa? Sinta Pratama, kita kan mentor dan murid. Harus sampai menghajar aku begini. Kan sudah kubilang kalau dapat uang akan kubagi denganmu. Lepaskan dong aku. Maya Wijaya, ternyata kamu lagi. Akhirnya ketangkep juga. mentor. Apa salahku padamu sampai tega menjebakiku? Aku tidak mencuri uangnya. Kalian harus percaya aku. Sinta Pratama. Ternyata kamu ambil uang tunai cuma buat jebakan. Di dalam tas Maya Wijaya. Pasti kamu udah taruh uang tunai dari tadi, lalu nunggu dia masuk perangkap dan menyerahkannya ke polisi ya. Kak Sinta Pratama kelihatannya jujur. Kok bisa berbuat begitu? Memang. Prestasinya itu didapat dengan cara tidur. Wajar kalau dia tega berbuat begini. Oh, ternyata begitu. Selama ini juara penjualan. Ternyata hasil dari tidur. Pantasan dia bisa dapat kontrak besar. Iya ya, dia kan punya pacaran 3 tahun, sudah diselingkuhi begitu, masih saja betah? Sinta Pratama. Meremehkanku ya, kamu memang benar-benar hebat. Tadinya kamu masih berguna, sekarang kayaknya harus disingkirkan. Tidak. Gak mungkin ambil tanpa sentuh. Kalau Maya bisa ambil jarak jauh, kan ambil duitnya pas udah nggak di kantor, malah masih ketakutan gini. Jadi, duit itu dicopet sendiri oleh Maya di kantor. Kak Winnie Sentoso. Mentorku cuma salah pikir sesaat. Aku nggak masalahin, jangan pecat dia. Aku nggak pasang bingkai. Dia sendiri yang nyuri. Aku punya buktinya. Memang aku punya bukti. Bukti apa? Harusnya dari awal kita lihat rekaman. Nggak perlu sampai nih rusuh. Gue sengaja cari spot buta kamera di pantry. Polit nggak mungkin ketangkap kamera. Sinta Pratama, nanti malu sendiri. Tunggu aja. Mari kita lihat. Lihat, lihat. Akhir-akhir ini jajan di pantry sering banget hilang. Ini kamera baru dipasang mentorku. Tapi siapa sangka. Begitu juga kepangkep malingnya. Salah sendiri karma Maya Wijaya. Gak nyangka kan kali ini surat lagi bantu aku. Maya Wijaya, sebenarnya gimana sih? Kak Rini Santoso, aku salah. Aku cuma sesaat tergoda. Tapi sebenarnya aku ada alasan. Narang aja. Coba, mau ngarang gimana? Pagi tadi kan aku berencana bayar uang muka ke teknisi. Tapi uangnya hilang dalam perjalanan ke kantor. Aku terpikir pakai uang mentor dulu. Lalu ambil uangku sendiri untuk ganti. Aku belum sempat jelaskan. Kamu bohong. Katanya aku yang jebak kamu. Kamu tak ambil uangku. Waktu itu aku terlalu takut. Kak Rini, aku juga demi progres proyek. Uang hilang itu rencananya aku tanggung sendiri. Ambil punya siapapun tak pantas. Hanya mentor yang tak akan marahi aku. Kupikir dia akan paham. Tak disangka. Kesalahan karena pekerjaan. Bisa dimaklumi kan? Kalau sudah dijelaskan, pasti selesai. Sinta, pasti tak tega melihatku mati kan? Kamu biarkan saja dia pakai dulu untuk uang muka. Kalau kalian begitu lapang dada, pakai uang kalian sendiri untuk menutupi. Banyak bicara. Pokoknya, kamu tak mau keluarkan uang. Pelit amat, masa mentor murid. Bukannya takut Maya Wijaya melebihinya. Merebut posisi juara penjualannya. Dia mencuri uang, malah aku yang salah. Sudahlah, aku jadi penengah. Maya Wijaya, kamu minta maaf ke Sinta. Beres urusannya. Mentor.
Maaf ya. Mencuri? Ya, mencuri. Ayo ke kantor polisi. Biar polisi selidiki, kesempatan bagus begini. Mana bisa aku lewatkan? Ayo. Mentor aku salah. Lepaskan aku. Arga Saputra. Kakak ipar. Saputra. Kesini mau apa? Maya Wijaya sudah jelasin, dia cuma butuh uang proyek. Hubungan kalian kan baik. Minjemin uang kenapa? Itu bukan minjem. Tapi nyuri. Sinta Pratama, baik hatiku tak dihargai ya. Dua saudara ini kompak. Aku jembatani malah salah. Kenapa kamu segitunya? Arga Saputra. Siapa pacarmu sebenarnya? Aku. Mentor. Ampuni aku. Aku terlalu percaya padamu. Kira kamu takkan peduli, makanya berani begitu. Kalau punya catatan kriminal, mana ada perusahaan mau terima? Pulang bisa dibunuh orang tuaku. Bersulang. Wah, dagingnya udah matang. Kasih aku sepotong. Hei Arga Saputra, aku juga mau. Ah? Arga Saputra, kamu... Hahaha. Yes. Sudahlah, selesai. Maya Wijaya sudah begitu menderita. Masih mau desak dia ke jurang maut. Aku bisa tidak lapor polisi. Asal ada syaratnya. Aku bisa tidak lapor polisi. Asal ada syaratnya. Nah, gitu dong. Masalah kecil aja. Jangan sampai rusak hubungan. Sini. Hari ini aku jadi saksi. Nih. Aku punya syarat. Sinta Pratama. Kapan jadi sekasar ini? Kalau aku kasar. Dia sekarang sudah di kantor polisi sektor. Kamu. Mencuri 33.750.000 rupiah. Sudah mencapai ambang nominal besar. Hukuman penjara 6 bulan sampai 3 tahun. Ditambah denda. Maya Wijaya. Ketemu di kantor polisi. Kak Sinta pertama. Aku salah. Ampunin aku. Aku beneran sadar salah. Berdiri. Kakak ipar. Kakak ipar, tolong bujuk Kak Sinta Pratama lagi. Aku nggak mau di penjara. Sinta kamu. Syaratku sederhana. Suruh Maya Wijaya teken surat pengakuan bersalah. Arga, kamu kan pengacara. Jadi saksiku. Aku mau rekam video. Sinta Pratama. Jadi lu cuma iseng? Nanti lu keluarin lagi surat pengakuan itu. Maya Wijaya tetap masuk penjara. Oga teken ya. Ketemu di kantor polisi. Aku taken. Kak Sinta pertama. Aku udah teken. Kalian ngobrol dulu. Aku ke toilet dulu. Arga. Sekarang gimana? Santai aja. Aku tiap hari bareng Sinta Pratama. Nanti aku ambil lagi suratnya buat kamu. Arga. Maaf, aku sering dianiaya bapak. Aku rada trauma sama cowok. Aku nggak bisa terima perasaanmu. Sinta. Aku tahu kamu belum percaya sepenuhnya. Tapi aku bakal buktiin lewat perbuatan. Cintai kamu seumur hidup. Jaga kamu baik-baik. Kasih kamu rumah yang hangat. Aku cuma minta, kasih aku kesempatan ngejar kamu. Ya? Perempuan murahan, berani melawan gue. Gue gebukin lu. Arga. Arga.
Arga. Waktunya sudah sore. Ayo pergi. Saputra. Tagihan hari ini kamu yang bayar ya. Aku, Sinta. Bukannya kamu baru dapat bonus 33 juta? Kok tiba-tiba menyuruhku bayar? Lalu rencana beli rumah kita? Jumlah ini bulat. Cocok disimpan di tabungan beli rumah. Mana mungkin aku lupa? Pelayan. Halo, totalnya Rp220.500. Saya scan ya. Oh, baiklah. Ayo pergi. Arga Saputra, ternyata benar kau. Orang itu punya kecenderungan kekerasan. Kau tak tahu menghindar? Sekalipun punya cita-cita, jangan pertaruhkan nyawa. Sinta. Kamu begitu menyayangiku. Bagaimana kalau kamu yang menafkahiku? Aku harus magang 3 tahun di firma hukum. Cuma dapat ratusan ribu per bulan. Sulit bertahan hidup. Tenang saja, aku tak akan makan dan tinggal gratis. Masak, cuci baju, semua bisa kulakukan. Baiklah. Aku yang menafkahimu. Arga Saputra. Sudah 3 tahun aku menafkahimu. Anjing pun sudah jinak. Tapi kau malah bersekongkol dengan Wijaya menjahati aku, menghamburkan uang tabungan rumah yang kukumpulkan susah payah. Sinta Pratama, cepat sini. Ah, datang. Berdosa untuk 2 sampah itu tidaklah sepadan. Kelak. 2 dasar tak berhati ini akan kukirim masuk penjara. Arga Saputra, apa yang kau lakukan? Sinta Pratama, ada apa denganmu hari ini? Cuma mau bantu menyimpan barangmu. Sikapmu bagaimana sih? Meragukan aku? Mau masukin aku ke kantor polisi juga? Cuma tanya-tanya aja kok. Buru-buru amat? Yang harus introspeksi, itu kamu. Jangan anggap semua orang pencuri. Aku tanya. Uang di tas mana? Udah masuk rekening. Nah, gitu dong. Ngapain sih ambil tunai? Taruh di rekening kan lebih aman. Sayang. Surat pengakuan bersalah Maya Wijaya mana? Kamu kan ceroboh. Simpan saja di sini, biar aku yang jagain. Sayang. Surat pengakuan bersalah Maya Wijaya mana? Kamu kan ceroboh. Simpan saja di sini, biar aku yang jagain. Hilang pas aku nyimpen uang tadi. Hilang? Iya. Kan kamu sendiri yang bilang aku ceroboh. Aku juga nggak berniat ngapa-ngapain surat itu. Cuma mau nakut-nakutin dia aja. Biar dia tahu ini serius. Supaya dia kapok. Aku tahu istriku yang paling baik. Kalau kalian lengah, baru aku bisa kumpulin bukti. Arga Saputra.
Aku mau kamu nanti menyesal tiada akhir. Tidur yuk. Sudah waktunya istirahat. Halo. Sayang, besok sudah tanggal jatuh tempo untuk kalung permata itu. Hari pelunasan, akhirnya. Kalau sampai terlewat, nanti akan dipajang lagi untuk dijual. Tenang saja. Dia sudah menyimpan semua uangnya di kartu. Pasti bisa kita dapatkan besok. Aku tunggu ya, sayang. Untuk kalung pesanan khusus ini, sudah dibayar uang mukanya 63 juta rupiah. Masih perlu membayar sisa pelunasan 27 juta rupiah. Baru bisa Bapak bawa pulang. Aku sangat mencintaimu. Maaf Pak, saldo kartu Anda tidak cukup. Maaf Pak, saldo kartu Anda tidak cukup. Tidak mungkin. Apa mesin kalian rusak? Benar-benar tidak ada uangnya. Bagaimana kalau Anda coba kartu lain? Harga Saputra, bukannya kamu bilang tidak ada masalah? Tidak mungkin. Dia bilang kepadaku, gaji yang baru saja dibayar kemarin sudah disimpan semua di kartu gaji. Hari ini hari terakhir pelunasan. Cepat cari akal dong. Tenang. Sinta Pratama sudah terlatih penurut sama aku. Aku bilang akan membelikanmu. Pasti ku beli. Mereka mau pakai uangku lagi. Bukannya kamu lembur akhir pekan. Kok sudah pulang sekarang? Tentu saja bawakan kejutan untukmu. Sudah tahu kalau Sinta Pratama pasti tergoda. Lagi pula dengan satu cincin plastik saja, aku bisa buat dia senang. Dia pasti akan bayar dengan patuh. Sinta, tahun-tahun ini, semua berkat kerja kerasmu mencari uang. Nanti ini hari jadi 3 tahun kita. Aku sudah tabung uang 2 tahun ini untuk belikanmu kalung. Tapi, masih kurang sedikit. Inilah yang dia tukar shift hari ini untuk membelinya. Untuk menyenangkan hati Maya. Dia pelit kasih barang di atas 112.500 rupiah padaku. Tapi rela ngabisin 90 juta rupiah buat Maya. Kalung ini udah kupesan sejak setengah tahun lalu. Awalnya mau kasih kejutan ke kamu. Nggak nyangka uangnya habis semua. Masih kurang. Aku pasti beliin ini buat kamu. Ini ketulusan aku. Cantik kan? Sinta, selera aku kan bagus. Permata ini cocok banget sama kamu. Arga. Ini terlalu mahal. Aku nggak suka. Balikin aja. Sinta, sekarang bukan waktunya berhemat. Aku buat hari jadi 3 tahun ini sudah habisin semua tabungan buat jadi kenangan cinta kita. Kamu nggak tega ngecewain aku. Arga. Barang murah juga bisa jadi kenang-kenangan. Nggak perlu buang uang mubazir. Aku nggak mau. Cuma kurang sisa pelunasan 27 juta rupiah. Bukan jumlah besar juga. Satu pesananmu aja bisa nutupin. Mereka mau pakai uangku lagi. Aku susah-susah dapetin kuota ini. Sekarang produknya udah selesai. Mau lewatkan kesempatan ini? Bisa. Aku tak suka. Sudah kuduga orang kampung tak paham barang bagus. Baiklah. Aku minta beli lalu kau tolak. Kalau aku pinjami uang untuk beli, boleh kan?
Berhenti berpura-pura. Sekarang produknya udah selesai. Sudah jelas sekarang, hanya aku yang serius dengan hubungan ini. Aku sebentar lagi jadi pengacara tetap. Nanti uangnya ku kembalikan. Arga. Dibanding permata, aku lebih suka menabung. Tak usah dibeli. Dasar sampah, ngomong bisa menangani. Sinta Pratama, ini untuk siapa? Bukannya untukmu? Kau anggap aku apa? Baik. Karena kau tak peduli padaku, aku minta putus. Sinta Pratama, kau mencintaiku habis-habisan. Biarlah kau yang memohon bayarkan untukku. Permata ini uang mukanya 63 juta. Kenapa belum panggil aku? Kau yakin mau dikembalikan? Yakin. Tidak. Ini aku yang beli. Aku yang menentukan. Pak, mau bayar pakai apa? Apa-apaan? Pakai pisau untuk apa? Sinta Pratama, untuk hari jadi 3 tahun kita, segala upaya kulakukan untuk memberimu permata ini. Tujuannya untuk melamarmu. Sekarang kau mengkhianati ketulusanku ya? Wah, romantis banget. Sungguh mendalam. Pasti Sinta Pratama tak bisa menolak. Sayang, ini saksi cinta kita. Tak kabulkan keinginanku. Aku akan bunuh diri depanmu. Pakai taktik ini lagi? Sayang, tak sampai 22 juta rupiah. Setujui saja dia. Iya. Dengar-dengar pesanan khusus seperti ini, kalau tak dibayar akan gagal terjual. Sia-sia sekali. Arga Saputra, sadarlah. Totalnya sampai 90 juta rupiah. Gajimu hanya ratusan ribu. Ibumu masih sakit. Aku hidupkan kau dengan makan sederhana. Dapat dari mana uangmu? Oh, ternyata hidup dari pasangan. Makanya tak paham sulitnya menghidupi keluarga. Aku susah-susah dapetin kuota ini. Kondisi keluarga susah, jangan bermewah-mewah lah. Kau beli permata ini pakai uang pinjaman ya? Aku masih ada kredit rumah. Mau aku yang bayar pinjaman kalungnya? Wanita ini demi nabung. Sampai malu pun tak dianggap. Segalanya dibongkar. Kawan-kawan, tolong. Belanja permata pakai pinjaman? Apa pria ini sakit jiwa? Wanita yang tak materialistis seperti ini, mana bisa kau temukan lagi? Kau pria ini malah tak tahu bersyukur. Bagus! Bukan mau mati. Ayo, barengan. Kamu bilang mau jadi pengacara sukses. Tapi sampai sekarang belum jadi pegawai tetap. Aku sudah menanggungmu 3 tahun. Pernah aku protes, tapi kamu gak pernah peduli sama aku. Malah mau beli batu tak berguna pakai pinjaman. Kamu sayang aku atau mau celakai aku? Asyam, makan gaji butuh masih cari masalah. Nona, ngapain deh sama dia? Putus aja. Cari pacar baru. Lebih baik dari dia. Iya. Sepertinya uangnya nggak bisa dikeluarkan. Sekarang bukan waktunya buat konfrontasi. Tenangkan dia dulu. Uang yang ditarik balik pun uang saya. Saya tidak rugi. Mungkin saya yang kurang mikir, saya salah. Taruh pisaunya. Kita gak beli. Gak beli. Battlein. Baik. Lihat apa? Bubar. Ternyata memang kartu saya. Uangnya akan dikembalikan ke rekening dalam 10 menit. Silakan periksa. Kalau tidak ada masalah, silakan tanda tangan di sini. Saputra, aku juga ngeliat masa depan kita. Jangan marah lagi ya, oke? Sudahlah, aku traktir makan ya. Belum tahu mereka pakai cara apa menggandakan data kartuku? Bukan waktunya konfrontasi. Apa? Pada akhirnya minta maaf juga. Paling tahu diri. Oke, jangan terulang lagi. Mentor. Wah, kakak ipar kebetulan ya. Kalian juga lagi jalan. Ya, kami mau makan. Mari bareng. Oke. Wah, ternyata kau di dekat sini. Jadi, nggak usah nyari, biar kalian dapat pelajaran. Ayo,
Jangan sok. Kembalikan kalung permata. Buru-buru amat. Nanti setelah dapat pesanan besar. Mau beli apa nggak bisa? Aku tahu, Kok. Sekarang dia ngeyel. Nolak mati-matian. Cepat cari akal. Kamu nggak merasa Sinta Pratama berubah? Masa sih? Coba lagi dong. Nona, mesin kami benar-benar tak ada masalah. Tapi rekening Anda kosong. Nggak mungkin. Lihat, tadi saya baru dapat refund Rp2.250.000. Kok bisa gagal bayar? Tapi saldo rekening Anda menunjukkan Rp112.500. Boleh Anda lihat sendiri. Bagaimana bisa? Uang yang dikembalikan tadi mana? Bagaimana bisa? Uang yang dikembalikan tadi mana? Tak mungkin. Sayang, kenapa? Nggak apa-apa. Aku salah ambil kartu. Yang ku ambil kartu gaji, tabungan beli rumah kita. Jangan, Sinta Pratama, jangan sampai tahu. Kartu ini sebenarnya kosong, bukannya sudah kita sepakati. Uang di kartu ini tak boleh disentuh siapapun. Nanti kalau tabungan sudah 50 juta, langsung beli rumah. Sudahlah, makan hari ini aku yang bayar. Ya. Sudah. Ayo. Ada apa? Arga Saputra bisa belanja, tapi aku nggak bisa. Nona, teh susu pesananmu sudah siap. Totalnya Rp101.250. Silakan bayar di sini. Baik. Terima kasih. Yang 50 ini bisa aku gunakan lagi. Aku tadi jelas-jelas habis berbelanja. Kenapa tidak ada pemberitahuan transaksi baru? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tadi jelas-jelas habis berbelanja. Kenapa tidak ada pemberitahuan transaksi baru? Apa yang sebenarnya terjadi? Sudahlah, hari ini biaya makan aku yang bayar. Oke. Sudah selesai. Mari pergi. Tidak bisa. Aku tak boleh biarkan mereka lagi menghambur-hamburkan uang yang kudapatkan dengan susah payah. Sayang, aku tadi berpikir, cinta kita perlu dibuktikan. Tak mampu membeli permata. Mending belikan aku baju. Kak Sinta Pratama, bukannya katamu harus hemat? Untuk DP rumah, sebaiknya jangan boros. Urusan aku dengan kakak iparmu. Sebaiknya jangan ikut campur. Juga benar. Arga Saputra, kamu yang mengusulkan perayaan 3 tahun. Jangan-jangan kamu menyesal. Mana mungkin, Belly. Harus Belly. Demi cinta kita. Harus Belly. Coba ambilkan 2 potong ini. Kenapa kamu ikut tak mencegah? Santai. Dia selalu hemat. Beli baju paling-paling 500.000 lebih. Dengan 500.000 dia bisa senang. Dia akan terus cari uang buat kita. Sangat menguntungkan. Sekarang di kartu tinggal 2 juta. Aku tak mau sisakan 1 sen pun buat dia. Baju apaan ini? Lebih dari 22.500.000 rupiah. Pakaian jelek apa ini? Lebih dari 20 juta. Sinta gila ya. Datang ke toko semahal ini. Setelah didandani, dia bahkan tak kalah dari Maya. Guru, daya toko ini tak cocok untukmu. Mending kita cari toko lain. Iya. Toko ini mahal dan jelek. Kita ganti toko lain. Aku rasa cukup bagus, sangat cocok. Nyonya, kulit Anda putih dan tubuh Anda bagus. Setelan ini sangat serasi dengan Anda, membuat Anda tampak anggun dan cantik. Sinta, pakaian di sini memang terlalu mahal.
Bagaimana kalau? Arga, kamu tahu, dulu aku berpakaian sederhana. Klien besar selalu meragukan kemampuanku. Kalau punya baju ini, pasti langsung berhasil. Kamu bilang masuk akal. Kalau suka, ya beli saja. Benarkah? Terima kasih, Arga. Kalau begitu, aku ambil dulu bajunya. Ya, Hah, Harga? Kamu gila. Di kartu tinggal 45 juta. Kalau dihabiskan, aku tak punya uang sepeser pun. kamu bodoh. Nanti setelah dia dapat pesanan besar, masih bilang tak ada uang. Pikirkan uang besar nanti. Beruntung dia. Arga, kamu bayar dulu. Perutku sakit, aku ke toilet dulu. Baik. Tuan, saya pindai Anda. Total 49.837.500 rupiah. Struknya sudah jadi. Ya, Tak tersisa sepeser pun. Jangan-jangan dia sengaja. tanpa risiko, tak ada hasil. Cuma beberapa hari ini, kamu perlu makan-makan bareng rekan kerja dulu. Nanti begitu pesanan besar disepakati, kita ke Bali. Nanti gue bakal boros abis-abisan. Pak, Anda belum boleh pergi. Kenapa? Begini Pak, toko kami ini sistem keanggotaan. Anda masih perlu bayar biaya keanggotaan Rp2.250.000. Apa? Harus keluarin duit 1 juta lagi? Ini jualan paksa. Nanti saya laporkan. Pak, begini. Saya sudah bicara dengan Mbak tadi. Beliau setuju dan tidak keberatan. Kami tidak memaksa-paksa. Di mana nih? Kita udah nggak ada uang. Halo, Sinta. Gimana? Balik cepat. Masih kurang Rp2.250.000. Halo, Sinta. Gimana? Balik cepat. Di sini masih kurang Rp2.250.000. Itu hutang dia sama kalian. Nggak ada urusan sama saya. Tuntut dia saja. Maya, kamu. Demi pesanan besar, terpaksa kamu yang dikorbankan. Aku gak punya uang. Aku tulis surat utang boleh? Besok baru bayar. Oh, nggak punya uang ya? Boleh-boleh. Bawa dia. Kalian ngapain? Ayo saya laporkan. Kamu tinggal di sini jualan. Kalau bisa jual 1 set atau rekrut 5 member, baru kamu bebas. Ini, terima. Kami, warga taat hukum, tidak melakukan hal ilegal. Ayo, pergi. Lihat-lihat. Sebagai pelajaran kecil, kamu masih beruntung. Tapi saya nggak akan mudah melepaskan kalian. Malam ini, aku ada jamuan. Bikin sendiri aja. Duitku habis buat beliin kamu baju. Kasih aku uang buat beli sayur. Bajunya kan baru dibeli 3 hari lalu. Jangan-jangan kamu udah 3 hari belum makan. Kan kamu tahu, ya cepat kasih duitnya. Kalau gitu, mintalah dong. Sayang. Aku minta. Kasih aku uang dikit. Sayang, bukannya kamu hari ini gajian? Abis gajian, kan bisa beli? Bukan.
Karena kesalahan terakhir, perusahaan merampas gaji 3 bulan. Aku mana ada duit lagi? Gak boleh. Aku harus pastiin Maya Wijaya dapat pesanan besar itu. Maya Wijaya. Kak Rini Santoso. Ada apa Kak Rini Santoso? Lapar banget. Mau makan siang? Kenapa di sini ngemil? Lagi diet. Kak Rini Santoso. Ada apa cari aku? Kalau pesanan ini jadi, aku ambil 20%. Sinta Pratama juga pakai aturan ini. Kamu tahu kan? Apa? 20%? Kenapa? Nggak setuju. Aturan sudah paham. Seperti kata Kak. Bagus. Kerja yang baik ya. Kalau pesanan ini berhasil, Pesanan besar selanjutnya semuanya buat kamu. Kami juga nggak rakus, cuma ambil 10%. Sinta Pratama juga bagi segitu. oke. Tidak masalah. Kerja yang baik ya. Sekumpulan vampir. Kalau dibagi seperti itu, sahamku sedikit sekali. Tidak. Mereka jangan sampai untung. Aku tak pernah kasih tahu mereka detail bonus. Berapa bagiannya? Semua tergantung cara aku merayu, ditambah beberapa pesanan kecil sebagai pemancing. Mereka tak akan menyusahkanku. Baru bisa nabung banyak. Maya, nanti pesananmu gagal. Aku lihat kamu bagaimana. Silahkan, Direktur Mahendra. Anak buahku semua ada di sini. Pesanan 5 Kompleks Grup Wijanarko adalah proyek yang diperebutkan perusahaan Aceh Indonesia. Aku percayai juara penjualan divisi penjualan ke-9 Anda. Jangan berikan ke orang lain. Harus dapatkan. Jika tidak, divisi ke-9 tak perlu ada lagi. Ya. Direktur Mahendra, kami pasti atur dengan baik. Direktur utama kenal aku juga belum pernah ketemu dia. Jangan-jangan Kak Rini mereka. Maya, kamu juga dengar. Pesanan ini, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Kalau pesanan ini gagal, kita semua mati. Ya. Awalnya kukira kalau gagal dapatkan pesanan ini, cukup pura-pura sengsara supaya lewat. Sekarang direktur utama sendiri telepon, memberi pengarahan. Kalau aku tak dapatkan, kerjaanku bisa hilang. Kalau ada urusan, bicara baik-baik. Tarik aku ke sini buat apa? Kak Sinta, aku cuma mau mengajakmu makan untuk mempererat hubungan. Ada. Kudenga. Katanya kau janjian dengan Direktur Wijanarko untuk negosiasi bisnis di sini. Wah, tidak ada yang bisa sembunyi dari mentor. Komisi pesanan ini 20 juta. Aku selalu memikirkan mentor. Asal kita kerjasama dapatkan pesanan ini, uang muka rumahmu pasti cukup. Bukan pesananku, aku tidak ambil. Aku tidak ambil sepeser pun, oke? Mentor, kumohon. Kumohon, oke? Kumohon, oke? Murid yang baik. Aku percaya padamu. Semangat, kamu pasti bisa. Direktur Wijanarko. Wah, selamat siang Direktur Wijanarko. Direktur Wijanarko selalu tepat waktu. Makanya aku jemput pas waktu. Sinta Pratama, jangan coba-coba kabur. Mentor. Di depan klien. Jangan bikin aku malu. Juara penjualan Grup Mahendra, Sinta Pratama. Ini apa? Tidak menyambut aku. Tidak. Direktur Wijanarko sudah lama mendengar nama Anda. Wah, Direktur Wijanarko. Direktur Wijanarko. Direktur Wijanarko, melihat aura elegan Anda, pasti suka kaligrafi dan lukisan antik. Nanti aku akan... Tidak usah. Ada apa? Cepat katakan. Aku sibuk. Kami satu tim. Direktur Wijanarko, maafkan dia. Mungkin dia terlalu lapar. Mentor. Nona Sinta Pratama, sudah lama mendengar nama Anda. Aku dengar dulu penawaran kalian.
Direktur Wijanarko, silakan makan dan minum. Gelas ini aku habiskan. Sinta Pratama, kau mau apa? Ini cara negosiasi perusahaan Anda. Saya tidak mau buang-buang waktu. Tidak bisa. Kalau dia pergi, pesanan bisa batal. Direktur Wijanarko ini tampan sekali. Saya juga tidak rugi. Director! Jangan pergi. Dia belum tahu cara. Saya yang temani Bapak ya. Direktur, jangan pergi. Dia belum tahu cara. Saya yang temani Bapak ya. Hush, menjauh. Saya datang untuk urusan bisnis. Jangan main silat kata. Aduh, Direktur. Kalau tidak suka tipe saya, langsung bilang saja. Saya punya banyak teman wanita. Suka tipe seperti apa? Saya carikan untuk Bapak. Tapi kita sudah sepakat ya. Kalau saya bisa memuaskan Bapak, Bapak harus tanda tangan kontraknya. Direktur Mahendra, ini cara negosiasi perusahaan Anda. Ada masalah apa? Karyawan Anda melecehkan saya secara seksual. Saya akan melaporkannya. Saya akan melaporkan perusahaan Anda. Maaf, Direktur Wijanarko. Coba lagi mendekat. Bukan Direktur, ini dengarkan penjelasan saya. Bukankah kalian semua... Saya tidak tahu, Bapak. Minggir. Sinta Pratama, kenapa kamu tidak membantu saya? Memangnya harus bantu kamu? Aku hampir tenangkan Direktur Wijanarko. Asal Sinta Pratama tawarkan harga. Pasti beres. Kerjasama kami selalu begitu. Tapi dia cuma mikirin makan. Jelas-jelas mau jebak aku. Maya Wijaya, kamu sendiri yang tak tahu malu. Kamu mau goda Direktur Wijanarko? Bikin dia kesal. Salahku apa? Aku tak pernah suruh kamu. Goda siapapun. Besaran bernilai ratusan miliar. Hal sebesar ini di depan mata. Masih kekeh jadi juara penjualan. Sinta Pratama, kalau bermusuhan sama dia, jangan libatkan aku. Kalau aku dipecat, aku takkan lupakan ini. Kak Rini Santoso. Ini kan pesanannya. Kak Rini Santoso yang kasih. Aku diam. Itu bentuk hormat padanya. Mentor, aku ajak kamu untuk cari uang. Aku baik padamu. Kenapa tega celakai kami semua? Aku kan awalnya tak mau pergi. Kamu yang maksa aku ikut. Sinta Pratama, sudah, jangan cari alasan. Maya Wijaya percaya padamu. Kau malah mau jebak dia. Dia selalu egois. Wajar dia berbuat begitu. Pesanan kerjasama kami juga sudah mau tanda tangan, tiba-tiba mundur. Aku kehilangan pesanan. Rugi puluhan juta. Benar. Aku juga pernah dikibulin dia. Dia takut kami semua lebih unggul. Demi posisi pribadimu, hal apa saja berani kau lakukan. Aku egois. Kontraknya sudah kutandatangani. Kalian sendiri yang gagal. Mengakui diri tak berguna. Sesulit itu, kau. Hampir selesai tanda tangan kontrak, kau malah mundur. Ini jelas menyasar dia. Kalau bukan itu, apalagi, aku tak menyalahkanmu. Lalu, siapa? Betul. Kemampuanmu kuat, harusnya bantu semua tanda tangani kontrak. Divisi penjualan ke-9 harus maju bersama. Kalau cuma kamu yang menonjol, jangan harap sedikit bantuan. Tumbuhkan rasa terima kasih. Terlalu dimanja, malah timbulkan benci. Peribahasa lama, tak pernah salah. Kalian memang sekumpulan orang tak tahu balas budi. Sinta Pratama adalah dalangnya. Serahkan dia. Lebih baik dia sendiri yang mati, daripada kita semua mati. Kak Rini Santoso, jangan buang waktu bicara dengannya. Dorong dia keluar. Suruh bersujud minta maaf ke Direktur Wijanarko. Tolong kalian pahami dulu. Yang dilaporkan Direktur Wijanarko adalah Maya Wijaya. Dia yang mengganggu Direktur Wijanarko, bukan aku. Beliau minta dia datang sendiri untuk minta maaf. Tidak, dia yang mendorongku ke pelukan Direktur Wijanarko. Aku sama sekali tak mau jual tubuh. Semuanya gara-gara dia. Maya Wijaya, kau memang pandai memutarbalikan fakta. Memutarbalik fakta. Dulu, semua dealmu dicapai dengan tidur. Kamu kan cewek. Sampean mana mungkin dapat order besar sebanyak itu? Iya sih. Sekarang masih suruh anak buah godain klien. Sungguh tak tahu malu. Cukup. Sinta Pratama, sekarang pergilah minta maaf kepada Direktur Wijanarko dari grup Wijanarko. Minta maaf. Kak Winnie Santoso, divisi penjualan ke-9 cuma bisa bertahan karena aku. Kalau aku pergi, perusahaan bisa bubar. Kamu yakin? Suruh aku pergi. Wah. Cuma andalin kamu, Sinta Pratama. Siapa kamu ini? Bukannya cuma selesaiin beberapa deal gede doang. Untung besar kan hasil usaha semua orang. Jangan sok jago. Waktu muda berprestasi cuma karena tidur. Memangnya kamu hebat banget. Saudara-saudara, aku sudah kuasai semua kemampuannya. Memimpin kantor pusat penjualan dan bikin lebih sukses lagi, bukan masalah. Dengar nggak? Dengar, perusahaan tetap jalan tanpa kamu. Maya Wijaya, masa depan divisi ke-9. Sinta Pratama. Sekarang, kamu pergi minta maaf ke Direktur Wijanarko. Aku masih ingat, sekian lama ini. Kontribusimu buat perusahaan banyak. Oke, aku biarkan. Tidak memecatmu. Kalau tidak, aku tak mau pergi. Nggak mau. Jangan salahkan aku. Aku pecat kamu sekarang. Aku direkrut langsung Direktur Mahendra. Aku sarankan kamu, jangan main perintah sendiri. Somong. Kalau ada koneksi, kenapa masih jualan? Kebablasan, baca drama. Siapa berani pecat dia?
Selamat siang, Direktur Firmansyah. Selamat siang, Direktur Firmansyah. Direktur Firmansyah. Dia yang jadi dalang utama semua kejadian ini. Saya tahu perusahaan menghargai talenta, tapi jangan tutup-tutupi juga. Sio, kenapa ada orang dari atas datang? Bisa ketahuan. Direktur utama sudah mengeluarkan perintah. Menitipkan pesan ini untuk saya sampaikan langsung. Masalah ini diserahkan ke juara penjualan divisi ke-9. Dia adalah orang kepercayaan direktur utama. Dan juara penjualan selama 9 tahun berturut-turut. Masa ia tak bisa urus ini? Orang kepercayaan direktur. Juara penjualan yang tangani sepenuhnya. Ekspresi semua orang begini. Jelas menganggap saya sebagai orang kepercayaannya. Bagus. Kerjaan bisa aman. Kalau begitu, ikuti saja alur mereka. Saya umumkan. Hal ini diserahkan kepada Direktur Firmansyah, apa tidak keliru? Maya Wijaya lah, juara penjualan kita. Dialah orang kepercayaan direktur utama. Betul, Direktur Firmansyah. Performa selama setengah tahun ini, hasil kerja Maya Wijaya. Dia sudah sepenuhnya melampaui Sinta Pratama. Orang yang dicari Direktur Mahendra, pasti dia. Tak heran dia begitu hebat. Ternyata memang orang yang dipandang direktur. Awalnya saya mau rendah hati. Sepertinya tak bisa disembunyikan lagi. Direktur Firmansyah, tidak salah. Direktur Mahendra memilih Maya Wijaya. Kalau tidak, kenapa selama 9 tahun Sinta Pratama tak pernah mengambil alih kendali divisi penjualan ke-9? Begitu Maya Wijaya datang, ia langsung menyerahkan urusan ini kepada sang juara penjualan. Ya, kalau Sinta Pratama benar-benar orang kepercayaan direktur utama. Mana mungkin aku tak tahu selama ini. Direktur Firmansyah, Maya Wijaya adalah orangku. Dia lebih penurut dibanding Sinta Pratama. Kedepannya, kepentingan kita. Aku paham. Mereka masih saja mau memerasku. Jangan harap. Tapi untuk saat ini, yang penting lewati dulu krisis ini dengan bantuan mereka. Direktur Firmansyah, saya pasti tak akan lupa kebaikan Anda. Kalian semuanya. Sekarang saya umumkan penanganan penuh krisis humas ini diserahkan kepada Maya Wijaya. Krisis humas kali ini. Bodoh. Tolol. Terima kasih atas kepercayaan atasan. Saya pasti berusaha sepenuh hati menyelesaikan tugas ini. Direktur Firmansyah. Coba Anda lihat baik-baik. 9 tahun lalu, Direktur Mahendra menempatkan saya di perusahaan ini. Untuk mempersiapkan melantai di bursa. Selama 9 tahun, saya bekerja keras membangun kerajaan bisnis untuk perusahaan. Orang yang Anda cari adalah saya. Kamu? Dengan penampilan lusuh macam kamu? Pantaskah kamu? Orang kepercayaan Direktur Mahendra ternyata cari uang sendiri untuk beli rumah. Kojak. Direktur Mahendra cuma bos saya. Ada apa yang memalukan dari cari uang beli rumah? Direktur Mahendra sudah berjanji dengan saya. Setelah rencana 10 tahun selesai, dia akan terlalu banyak makan roti kukus sama asinan. Sampai-sampai merasa jadi tokoh utama drama. Masalah rencana 10 tahun. Mana ada bos kapitalis di perusahaan manapun. Bukannya begitu, kok bisa-bisanya juara penjualan dimanfaatkan? Dijadikan budak kerja di level bawah. Direktur Mahendra cuma bicara. Dia betul-betul kerja di level dasar selama 10 tahun. Itu perlakuannya pada orang kepercayaannya. Dikasih tahu orang, pasti ditertawain. Iya ya. Lihat tuh, Maya Wijaya. Setiap hari dengan perhiasan gemerlap. Itu baru orang yang punya dukungan. Betul. Orang kepercayaan harusnya kayak Maya Wijaya gitu, tinggi di atas, jadi pusat perhatian. Memang Direktur Mahendra sangat menghargai saya. Tapi saya juga berusaha kok. Dibandingin sama kalian, orang-orang bodoh. Gak bakal nyambung. Cara kalian hidup di dunia sendiri itu sangat menggelikan. Sudah. Saya sudah melihat jelas. Orang yang dicari Direktur Mahendra adalah Maya Wijaya. Sinta Pratama, cepatlah pergi minta maaf ke grup Wijanarko. Mau saya jadi kambing hitam buat Maya Wijaya? Jangan mimpi. Masuklah. Kamu kesini ngapain? Kamu datang ke sini buat apa? Cari kerjaan sampingan. Sekarang saya penasehat hukum perusahaan kalian. Tadi saya di luar. Sudah mendengar semuanya dengan jelas. Sinta Pratama, asalkan sikap pengakuan salahmu baik, saya akan membelamu. Menekan kerugian perusahaan kalian sampai minimum. Awalnya saya berpikir, kalau ketahuan bisa minta tolong Arga Saputra. Tapi kalau bisa lolos, lebih baik Arga Saputra dimanfaatkan lebih lanjut. Arga Saputra, kamu kan hidup bergantung pada saya. Kalau kamu paham situasi, seharusnya berdiri di pihakku. Ini saatnya sudah seperti apa? Berhentilah berpura-pura. Kerjamu saja hampir hilang. Mau menggunakan apa untuk menghidupiku? Kamu memang sangat realistis ya. Baru tahu aku tak punya uang. Langsung berubah sikap. Memangnya kenapa? Aku juga butuh bertahan hidup. Priya Benelu. Ya, aku mengaku. Sinta Pratama, saat ini, satu-satunya solusi adalah satu orang yang mengaku salah untuk membebaskan semua orang. Ini adalah pesanan terbesar yang kuterima sejak kerja. Cepatlah mengaku salah, biar aku dapat untung lebih. Nanti kalau aku senang, mengingat kau yang menghidupi bertahun-tahun, aku bisa kasihkan sedikit untukmu. Arga Saputra, kau salah paham besar. Begitu aku keluar pintu Mahendra, banyak yang akan mengundangku.
Perlu kau kasihani? Perkara ini telah tersebar di internet. Juara penjualan Mahendra gagal merayu Direktur Wijanarko. Malah dilaporkan pelecehan seksual olehnya. Dengan skandal seperti ini, mana ada jalan bagimu? Akun-akun buzzer ini. Tak sebut nama pun. Cuma mau menuduhku. Tak mungkin. Sinta Pratama, jangan lawan lagi. Pergi minta maaflah jalanmu. Opini publik telah terbentuk. Kau menimbulkan dampak buruk bagi perusahaan, mengakibatkan kerugian. Perusahaan berhak memecatmu, dan tak perlu ganti rugi. Sinta Pratama. Dengar itu, kalau paham situasi, cepat minta maaf pada Direktur Wijanarko. Mengingat kontribusimu selama ini, saat kami pecat kau, kita bisa tak menuntutmu. Kesabaranku ada batasnya. Sinta Pratama, cepat pergi. Karena kalian tak waras berpikir. Maka aku cari orang yang waras untuk menilai ini. Telepon Direktur Mahendra? Bagaimana kau punya? Telepon Direktur Mahendra? Bagaimana kau punya? Apa aku keliru? Jangan biarkan dia ungkap identitasku. Kalau kau berani mendekat lagi. Maya Wijaya, bukannya kau mengaku bersih? Segitunya takut kuungkap, Direktur Mahendra datang. Bukankah lebih bisa menghukum Sinta Pratama? Maya Wijaya, kau... Sinta Pratama, klien yang kau tiduri banyak, mana tahu hitam putihnya. Siapa tahu Direktur Mahendra ini pasti si Direktur Utama Grup Mahendra. Semuanya, masalah ini sudah cukup ruwet. Kalau dia panggil orang luar lagi, hal ini akan jadi lebih rumit. Nanti saat itu, benar pun susah dijelaskan. Segatia! Maya Wijaya ada benarnya. Jangan biarkan orang lain masuk lagi. Di sini, cukup selesaikan Sinta Pratama saja, semua reda. Jangan bikin lebih runyam. Pergi, rampok ponselnya. Sungguh ku telepon. Halo? Kembalikan ponselku. Tunggu sebentar. Suara yang tadi, sepertinya Direktur Mahendra. Apa? Dia benar-benar berhasil menghubungi Direktur Mahendra? Tidak mungkin. Dia pasti pakai teknologi canggih. Dia cuma staf biasa. Mana mungkin kenal Direktur Mahendra? Sinta Pratama memang banyak akal. Pasti pakai teknologi. Sudah pasti. Direktur Firmansyah, apakah dia kenal bos itu penting? Yang penting, selesaikan masalah ini. Maya Wijaya bagi untung 100%. Sinta Pratama, tidak. Masih ragu? Sinta Pratama, kalau paham situasi, segera pergi ke grup Wijanarko. Kalau tidak, kami bawa paksa. Aku masih beri kelonggaran. Tapi kalian malah menghimpitku. Cuma mau aku pergi ke grup Wijanarko? Baik, aku bisa pergi. Tapi setelah aku pergi, kalian jangan menyesal. Ternyata perusahaan terbesar di kota ini lebih besar dari Mahendra. Kantornya begitu mewah. Hah, seperti permintaan kalian, aku akan siarkan langsung proses permintaan maafmu, supaya grup Wijanarko tidak ingkar. Menunggu orang lain dihukum, sungguh memuaskan. Bos, orang dari Mahendra datang minta maaf. Direktur Wijanarko. Kenapa Anda? Sial, kenapa bos ada di sini? Arga Saputra, kenapa tidak di kantor terima telepon? Lari ke sini ngapain? Pencar Hidayat. Hari ini aku tukar jadwal, ambil kerjaan sampingan pribadi. Direktur Wijanarko, saya dari divisi penjualan ke-9 Grup Mahendra. Penasihat hukumnya, Arga Saputra. Sinta Pratama, kita memang punya jodoh. Sinta Pratama kenal dengan Direktur Wijanarko. 3 tahun lalu. Terima kasih atas apresiasi Bapak. Tapi sekarang, saya sudah dikontrak Mahendra selama 10 tahun. Tidak bisa mengabdi untuk Bapak. 3 tahun yang lalu, Direktur Wijanarko datang dengan tulus ingin merekrut saya. Saya tidak setuju. Sinta Pratama punya hubungan seperti itu dengannya. Kalau begitu, Apa? Mereka ternyata saling kenal. Mereka kenal? Kenapa saya tidak tahu?
Ini tamat sudah. Tidak apa-apa, saya akan menunggu. Saya tunggu kontrak Anda habis. Janji saya dahulu untuk Anda masih berlaku. Saat saya dengar, Andalah yang menangani bisnis mesin pendingin. Grup kami, saya sangat senang dan datang sendiri. Saya memang datang untuk urusan ini. Perusahaan menyuruh saya untuk meminta maaf pada Anda. Jadi, saya... Ingat cara Hidayat. Anak buah Anda begini caranya bekerja. Saya begini mengajarmu. Pihak terkaitnya dia. Bukan? Kok bisa begitu? Ingat cara Hidayat. Saya bekerja sesuai fakta. Orang dari perusahaannya bilang dialah. Ya sudah pasti dia dong. Direktur Wijanarko, Maya Wijaya bilang sayalah yang mendorongnya ke pangkuan Anda. Jadi perusahaan menyuruh saya meminta maaf. Ingat cara Hidayat. Rekaman kamera pengawas tidak Anda tonton. Bukti yang jelas sekali begini. Bisa salah tangkap. Saya salah. Saya apa? Sudah 3 tahun di firma hukum. Pasal-pasal hukum saja nggak hafal. Terima telepon saja bisa salah tiap hari. Level begitu berani ambil kerja sampingan. Sudah kuduga dia nggak becus. Tapi nggak nyangka senacak ini. Aku juga ingin lebih teliti. Tapi mereka semua tuduh dia. Ya pasti dia terlibat dong. Otakmu kalau nggak dipakai, sumbang saja. Orang bodoh pun bisa lihat. Mereka lagi cari kambing hitam. Otak macam apa ini? Masih berani cakep mau jadi pengacara. Lihat kan? Sudah kubilang, kau akan sesal. Ingat cara Hidayat. Saya mau ketemu dalangnya. Kalau nggak ketemu, firma hukum Anda bubar saja. Diam aja ngapain? Cepat telepon pihaknya, suruh datang. Sial. Maya Wijaya, kau bunuh aku. Bodoh. Ingat cara Hidayat. Lihat. Orang labil kayak gini. Masih perlu dipertahankan? Sinta Pratama, kau. Arga Saputra, kau dipecat. Jangan. Sebentar lagi 3 tahun magangnya. Bisa jadi pengacara tetap. Orang tuaku tunggu aku beli rumah mewah. Bapak, jangan pecat saya, Bapak. Pergi. Sekarang ku beritahu, dengan kemampuanmu, bertahun-tahun pun gak akan jadi tetap. Pergi dari firma hukumku. Jangan noda reputasiku. Direktur Wijanarko, dia sudah saya tangani. Mohon kebijaksanaan Anda. Maafkan firma hukum kami. Masih banyak orang yang perlu makan. Sinta Pratama, Direktur Wijanarko menuntut. kamu puas? Sinta, aku salah. Kan aku udah bilang, sebentar lagi aku jadi pengacara sukses. Nanti aku yang nafkahimu. Janjiku pasti ku tepati. Kalian berdua. Pakar? Oh, Bukan. Sekarang harusnya. Mantan pacar. Sejak dia cuma ingin mengeruk uang dariku. Hubungan kita udah tamat. Sinta Pratama, aku salah. Aku memang brengsek. Aku brengsek. Pacarnya sendiri pun diperas. Arga Saputra, kamu memang sampah. Sinta Pratama, dia kuserahkan. Tangani sesukamu. Sinta, aku cinta kamu. Maafin aku kali ini ya. Boleh? Kepala tim Rini Sentoso, bukannya kamu bilang, kalau pelakunya diserahkan, pasti selesai. Coba kamu jelaskan, ini bagaimana? Aku juga nggak tahu mereka saling kenal. Maya Wijaya, cepetan cari akal. Kita nggak boleh kehilangan kerjaan. Cara kamu memfitnahku. Aku akan buktikan kebersihanku dengan cara yang sama. Baik. Boleh. Maaf ya, Cepetan cari akal. Kebenaran ada di pihak kita. Takut apa? Nanti kalau Sinta Pratama datang,
Aku pasti ungkap kebenarannya. Arga Saputra. Ayo. Bukti menunjukkan. Maya Wijaya sengaja menggoda Direktur Wijanarko. Silakan Maya Wijaya jalankan kewajibannya dan minta maaf ke Direktur Wijanarko. Mengingat tindakan burukmu, Direktur Wijanarko menuntut. Kau harus rekam permintaan maaf. Arga Saputra. Dipukul sedikit langsung berbaik pihak. Kau benar-benar pengecut. Aku membela keadilan. Pejuang bersenjatakan hukum. Di rekaman terlihat jelas, kau pelakunya. Maya Wijaya, jangan melawan. Kau kalah. Mana mungkin aku kalah? Kau tak tahu. Video ini diedit? Pengacara Hidayat sudah periksa teknis. Video ini tak diedit. Jangan cari-cari alasan. Ini rekaman kamera pengawas yang kuminta dari manajer hotel. Masa sih? Sinta Pratama. Ternyata kau lakukan segalanya demi pencapaian. Sudah kuduga. Maya Wijaya memang jujur dan lugu. Sinta Pratama, di hadapan bukti. Apalagi yang kau bantah? Pekat. Jangan nodai nama Mahendra. Sinta Pratama, sudah kami beri kesempatan. Kau sendiri tak bisa diandalkan. Jangan salahkan Mahendra kejam. Untuk menjatuhkanku, kalian mengeluarkan biaya besar. Yang kupegang adalah kebenaran. Sinta Pratama, jangan kira dekat dengan Direktur Wijanarko, lalu kau bisa semena-mena. Di internet sedang serukan soal juara penjualan Mahendra. Sudah mengarah padamu. Coba katakan, bagaimana jika video ini tersebar? Kalau kamu yakin banget, kirim saja. Tapi pertimbangkan lagi. Kalau kamu yang kena batunya, akibatnya bisa parah. Kirim. Biarkan semua orang lihat wajah buruk Sinta Pratama. Betul. Hujati dia. Beli dia online, buat dia tak tenang selamanya. Aku ini baik hati, mengingat kamu dulu mentorku. Aku bisa urung mengirim. Kamu kan punya hubungan dengan Direktur Wijanarko. Minta dia tarik laporannya, nanti aku lepaskan kamu. Aku dan Direktur Wijanarko cuma rekan bisnis yang gagal kerjasama. Tapi, Maya Wijaya, kalau kamu memfitnah, kamu akan tanggung risiko hukumnya. Wah, pura-pura suci macam apa? Sudah tidur dengan banyak pria untuk capai target merangkap keranjang Direktur Wijanarko. Memang hal biasa. Aku sudah lama kesal. Aku sadar, semakin aku mengalah, semakin kamu keterlaluan. Janji 10 tahun hampir tiba. Kalau tak dituntaskan sekarang, kesempatan hilang. Sinta Pratama, sekarang aku perintahkan kamu telepon Direktur Wijanarko, tarik laporan. Tidak mau. Kamulah yang kirim. Kalau kamu kirim, aku kirim caramu buat video. Membuat video ini. Tidak mungkin. Sinta Pratama tak mungkin tahu aku beli rekayasa AI. Dia pasti cuma menggertak. Kirim kalau berani. Kamu pertimbangkan matang-matang. Kalau kamu kirim, yang ikut terbawa adalah seluruh grup Mahendra. Tindakan ini demi keadilan. Gimana bisa? Seadil itu. Lu mau semua orang tahu ya, kalau staf penjualan grup Mahendra cuma bisa tidur. Perjuangan Mahendra selama 10 tahun ini dihasilkan dari staf penjualan perempuan yang tidur. Jangan dibagikan. Kalau dibagikan, Mahendra bakal hancur. Kita juga ikut hancur. Maya Wijaya, boleh lu bagikan aja. Sekarang kendali masih di tanganku. Kalau kalian gak urusin ini, ya udah sama-sama hancur. Semua produk AI di pasaran dikembangkan dan didanai grup Wijanarko. Coba cek aja di back-end-nya, langsung ketahuan pakai produk mana. Ternyata, Nona Maya Wijaya bayar 50 ribuan buat bikin rekayasa ya. Apa? Buktinya palsu? Maya Wijaya. Bukannya bilangnya pasti aman. Jadi tadi lu minjam 50 ribuan ke gue. Buat ini. Jadi videonya beneran palsu. Maya Wijaya, Lu harus kasih penjelasan ke kita. Apa? Maya Wijaya! Lu berani banget bohongin kita. Maya Wijaya, mending lu jelasin dengan jelas. Maya Wijaya, buktinya udah jelas. Jangan mengelak lagi. Rekam video, minta maaf. Silahkan. Semuanya, jangan dengerin dia. Sinta Pratama sudah main mata sama Direktur Wijanarko. Direktur Wijanarko mau lindungi dia, bisa menghilangkan bukti. Apa sih yang gak bakal dia lakukan? Masuk akal. Pengacara Hidayat,
Kamu kan pengacara grup Wijanarko. Kita nggak percaya sama kamu. Kita mau nunggu pengacara kita selesaiin hasil pemeriksaan teknis dulu, baru bisa tarik kesimpulan. Yakni, pengacara kami akan bicara dengan Anda. Saya percaya pengacara Hidayat. Saya. Diam. Anda dipecat. Kami tidak memerlukan pengacara yang pelin-pelan seperti ini. Saya rasa kalian semua adalah orang yang tak mau menyerah sampai situasi terdesak. Kebetulan, kami ada kerjasama dengan grup Mahendra. Saya akan telepon Direktur Mahendra dan jelaskan masalah ini. Saya akan telepon Direktur Mahendra dan jelaskan masalah ini. Maya, sejak awal tidak ada perseteruan antara Mahendra dan Wijanarko. Ini masalah yang kau picu sendiri. Kalau kau mengaku, masalah ini selesai. Tapi jika telepon pengacara Hidayat ini tersambung, hingga Direktur Mahendra harus turun tangan. Urus hal kecil begini. Lalu berpikir, divisi penjualan ke-9 tak becus. Kita semua tamat. Ya! Jangan telepon. Saya masih harus menghidupi anak. Sekali-kali, jangan telepon. Kita perlu bertanggung jawab ke atasan soal ini. Sinta Pratama tak bisa kita ganggu. Lihat apa? Jangan pikir saya tak tahu isi kepala kalian. Pengacara Hidayat, Direktur Wijanarko tadi bilang, proyek ini akan diserahkan ke saya ya. Benar. Asalkan penanganan krisis kalian tepat, proyek ini tetap akan diberikan ke Mahendra. Kalau saya telepon, identitas saya akan ketahuan. Ya sudah. Setidaknya teratasi tanpa masalah besar. Mengaku saja sudah mengaku. Maya, selama pokoknya masih ada, nanti pasti ada jalan. Kita tak sanggup lawan grup Wijanarko. Bagaimana kalau kau mengaku saja? Kami tetap percaya padamu. Ini demi kelangsungan divisi ke-9. Sudahlah. Maya Wijaya, kami akan bantu kamu. Sudah, akui saja. Tenang saja. Kami tahu siapa yang patut disyukuri dan siapa yang patut dibenci. Bodoh sekali kalian. Kalian masih percaya sama dia? Nggak percaya dia, lalu percaya kamu. Apa istimewanya dekat sama Direktur Wijanarko? Ya, memang istimewa. Sinta Pratama, bersenang-senanglah nanti saat bonusmu cair. Kamu pasti akan menangis. Saya Maya Wijaya. Saya di sini meminta maaf kepada Direktur Wijanarko dari grup Wijanarko. Karena terlalu ingin menunjukkan diri, saya lupa batasan. Melakukan tindakan yang keterlaluan. Membuat Direktur Wijanarko terganggu. Maaf. Arga Saputra. Majulah, tampar dia. Sinta Pratama, jangan kelewatan. Kalau begitu, Karini Santoso, kamu saja yang maju. Kalau kamu tidak maju, saya tidak akan ambil pesanan. Maya Wijaya, jangan salahkan saya. Saya juga terpaksa. Kesabaran saya ada batasnya. Arga Saputra, kamu. Sinta Pratama, aku beritahu kamu. Arga Saputra, dia. Udah, jangan lanjut. Kalau lanjut, ya sudah, bisa jalan. Kita semua tidak akan dapat untung. Hampir lupa, aku masih mengikat kartunya. Harus dapatkan pesanan besar masuk. Kali ini, kamu yang untung. Dia kenapa? Katakanlah cepat. Tidak apa-apa. Semoga langgeng selamanya. Semoga lekas punya anak. Pengacara Hidayat. Matur nuwun. Ujian untuk Direktur Wijanarko. Itu keinginan beliau. Saya hanya melakukan pekerjaan. Guru. Kuselesa dengan baik. Sudah bisa jadi pegawai tetap. Sinta. Dulu aku dibodohi mereka. Melakukan kesalahan. Aku sudah memperjuangkan keadilan untukmu. Bukankah kau harus? Pengacara Hidayat. Pekat dia saja. Sinta. Sudah segini yang kulakukan. Ingkar janji? Saya cuma janji urus kasus. Tak menjanjikan hal lain. Kau berani menipuku. Berani menipuku. Baru masuk sudah berkelahi dengan klien. Sekarang makin menjadi berani memukul wanita. Arga. Ternyata 3 tahun lalu kau bukan demi keadilan. Omongan manismu itu cuma buat menipu agar aku menafkahimu. 3 tahun. Kasus kecil saja, kelabakan. Aku sudah memberi kesempatan. Kau sendiri yang tak becus. Bukan. Pak Hidayat. Saya sudah kerja keras. Setiap hari dari pagi. Tak pernah malas. Guru. Mohon sekali lagi. Jangan buat saya kehilangan pekerjaan ini, Guru. Rajin bersungguh-sungguh. Pertama kali saya dengar. Ada yang bilang main game itu rajin bersungguh-sungguh.
Bukan, saya memang sudah berusaha. Kamu benar-benar sampah spesifik. Dulu bagaimana bisa begitu buta? Tertipumu 3 tahun. Kamu dipecat. Mulai hari ini, ambil barangmu dan keluar dari sini. Arga Saputra. Kita putus. Kamu harus segera pindah dari rumahku. Sinta Pratama. Jangan kau dorong aku ke jalan buntu. Halo 110. Ada orang sinting di sini. Sinta Pratama. Kamu pikir kamu menang ya? Salah besar. Kamu sudah kalah total. Kita lihat saja kelak. Nona Sinta Pratama, perlu saya kirim orang untuk melindungimu? Tidak usah. Dia tidak akan berani. Hanya bisa mengancam. Pengacara Hidayat. Saya. Ada satu hal lagi yang perlu bantuanmu. Ada apa? Sekurangan pria sampai begitu? Bisa rayu aku. Pergi. Awas, aku panggil polisi. Pergi. Hah? Sinta Pratama, gara-gara kamu, aku terus diganggu. Aku takkan membiarkanmu. Sudahlah, tenang. Jangan ditanggapi. Direktur Firmansyah sudah membela kita. Isu di internet sudah diatasi. Direktur Wijanarko. Direktur Mahendra sekarang cuma memberi divisi penjualan ke-9 teguran. Masalah ini selesai. Kudengar, karena pesanannya tidak batal. Jadi beliau memaafkan. Kalau gagal, kita... Memangnya hebat apa? Itu berkat juara penjualan Maya Wijaya yang memikirkan kepentingan umum hingga menggantikan dia menanggung kesalahan. Tanpa Maya Wijaya, grup Mahendra bisa runtuh. Nah, dan Direktur Mahendra juga memuji juara penjualan divisi ke-9 di grup chat. Ini membuktikan kalau Direktur Mahendra masih sangat menghargai Maya. Kita pasti sukses kalau ikut dia. Tapi pesanan besar ini harus kita yang dapatkan. Kak Sinta! Kak Sinta, mau minum apa? Habis kerja ya? Sinta, pesanan ini milik divisi ke-9. Aku akan bantu sepenuh hati. Kalian yang pelin-pelan ini, Asal kalian tidak buat ulah, aku sudah syukur. Kamu tak tahu cara kami. Tidak buat ulah? Bisa. Seperti biasa, bagi hasil untuk kami. Ini ancaman? Bukan. Ini kerjasama. Tidak setuju? Banyak caraku batalin proyekmu. Aku setuju. Aku bukan Sinta Pratama yang baik hati di kehidupan dulu. Sinta Pratama? Oh, Kali ini, tak ada bagi hasil. Uang hasil kerjaku, kamu jangan harap dapat sepeser pun. Di kehidupan, dulu aku terlalu baik, menyokong kalian begitu lama. Di kehidupan sekarang, aku tak mau manjakan kalian. Sinta Pratama! Jangan kurang ajar. Wah! Sepertinya lupa cara kami ya. Baik. Coba saja kau tak percaya proyek senilai 675 miliar rupiah ini. Kalau gagal, aku tak bisa hidup. Divisi ke-9 juga jangan harap hidup. Kalian malah jangan mimpi hidup. Kak Rini, kamu mau mati bareng aku. Pesanan sebesar ini kalau rusak, apa kamu bilang? Memangnya ada yang mau nerima? Memangnya kenapa? Kami pasti bantu. Nah, gitu dong. Di mana, Kak Rini Santoso? Daging segini gemuk, jangan sampai lepas. Memangnya aku nggak tahu. Tapi susah kenalin dia. Mau gimana lagi? Pesanan besar, risikonya gede. Biar dia yang tanggung sendiri. Tapi kalau gagal tanda tangan, gaji kita bakal dipotong. Santai aja. Kita masih punya Maya Wijaya kan? Sekarang harus andalkan dia. para lintah ini, kalau bukan nunggu uang pesanan besar Sinta Pratama cair, siapa juga mau di sini? Biarin dulu kalian main-main. Aduh, aku lapar nih. Aku pesanin makanan. Mau makan apa? Sebut aja. Di kehidupan sebelumnya,
Kalian hidup nyaman nangkring di atas prestasiku. Kalian hidup sangat nyaman. Sekarang waktunya kalian rasakan akibatnya. Terutama tamu, Maya Wijaya. Arga Saputra. Beraninya kau datang ke sini? Sinta Pratama ngusir aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang mau kutemui? Paham nggak sih? Kita udah selesai. Saat kau bela Sinta Pratama, kita udah selesai. Selesai atau enggak, gue yang tentuin. Jangan lupa, aku pegang bukti kamu mencuri harta orang lain. Sebelum uang Sinta masuk, tiap hari ku bayar Rp225.000. Kalau enggak, aibmu ku bongkar. Kalau aku ketahuan, kau ikut mati. Yang boros kamu kan? Kau pikir aku bisa selamat? Kau. Aduh. Maya, kamu kenapa? Akhir bulan belum ada order. Mau hidup tanpa makan? Santai, ada waktuku sendiri. Hah, ngapain? Kami terlalu memanjakanmu. Jangan kira kami bodoh. Hanya enak-enak nggak boleh. Lepas, lepas. Aku kerjain, oke? Kerja yang benar. Kami tetap dukung kamu. Oh ya, uang pinjaman harus dibayar. Ada bunganya tiap hari. Bunganya kuatur. Apa? Kalian keterlaluan. Sinta saja bisa. Kamu pasti bisa. Juara penjualan. Nggak mudah. Semangat. Jangan lama-lama. Jangan berpikir lari. Kau nggak bisa kabur. Kau. Semangat. Ingin mahkota? Tahan bebannya. Semangat, murid kesayanganku. Sinta, tunggu saja. Ini dari database. Aceh model lama ini murah. Kita jual ke panti jompo. Pokoknya buat ngalahin Rini, begitu uang Sinta masuk, kita minggat jauh. Astaga, luar biasa. Kami punya jalan keluar. Siapa? Ada yang di dalam? Cepat pergi, cepat. Siapa yang diam-diam makan camilan? Selamat Maya Wijaya, berhasil dapat kontrak. Semoga kita semua jadi kaya raya. Tapi, tak disangka kontrak lama yang tak ada yang mau sentuh, berhasil ditangani oleh Maya Wijaya. Memang pantas jadi orang kepercayaan Direktur Mahendra. Ternyata, memang punya kemampuan luar biasa. Maya Wijaya, pertahankan terus. Baik, jangan seperti orang-orang tertentu. Tak tahu balas budi. Kontrak-kontrak dari beberapa tahun lalu, hanya aku yang urus backlog seluruh tim. Kau mencuri dataku. Semua itu milik divisi penjualan ke-9. Milikmu punyaku, apa sih? Kontrak lama seperti itu masih bisa dituntaskan. Itu bukti dia luar biasa kemampuannya. Sinta Pratama, kalau iri padaku, katakan saja. Kau juga bilang, divisi penjualan ke-9 tak bisa hidup tanpamu? Lihatlah, kami semua baik-baik saja. Coba lihat dirimu sendiri, pegang kontrak besar. Hingga sekarang, belum juga ditandatangani. Kau cuma iri. Aku mau tanda tangan kapanpun aku mau. Tak seperti orang-orang tertentu yang jual barang cacat buat pencitraan. Wah, kok aku tak tahu? Siapa punya wewenang sebesar itu, bisa bikin klien menantimu. Kebetulan sekali, aku punya. Siolin, baru tahu bonus lama tidak cair. Ternyata dia sengaja menunda tanda tangan. Kontrak itu memang bermasalah. Bukan begitu. Jangan cari-cari alasan lagi. Sampah ya, sampah. Kau cuma iri kalau mau buktikan diri. Tanda tangani kontrak grup Wijanarko. Maya, trikmu tak ampuh padaku. Aku tak mau tanda tangan. Kalau tanda tangan, mana enak buatmu. Apa katamu? Hei, nona penjual Aceh, keluar sini. Nona yang jual Aceh ke panti jompo. Keluarlah. Cepat keluar, keluar. Cepat keluar, keluar, keluar. Kalian siapa?
Awas, ku telepon polisi. Bagus. Telepon polisi bagus. Pas biar polisi datang nilai keadilan. Aceh Group, Mahendra, kalian bikin orang mati. Woi, Bang Bang. Bisa dibicarakan? Bisa dibicarakan? Kami akan urus. Ibuku kena angin Aceh yang kalian jual. Sudah keracunan. Sekarang masih di ruang operasi. Dokter bilang dalam bahaya maut. Serahkan pelakunya. Jangan sampai dia kabur. Serahkan pelakunya. Serahkan pelakunya. Serahkan. Bagaimana mungkin? Bukannya alasan Aceh itu ditimbun karena produk terlambat? Kenapa bisa beracun? Arga Saputra. Sialan. Kau bikin gue sengsara. Aku sudah bilang, barang itu bermasalah. Siapa sebenarnya? Serahkan orangnya. Dia hari ini izin. Betul. Orang yang Anda cari itu izin. Ku kasih alamatnya. Coba cari ke rumahnya. Mereka coba alihkan orang-orang ini. Aku takkan biar kalian berhasil. Bang, orang yang Anda cari adalah Dayam. Arga Saputra. Ya, katakan. Siapa sales yang ikut menjebak orang bersamamu? Tampaknya masyarakat luas tak mudah dibodohi. Maya Wijaya, kau mau lari kemana? Katakan. Ya, dialah. Bukan aku. Kamu salah orang. Komplotanmu sudah tunjuk dirimu. Masih mau membela diri? Bang. Mundur. Bang. Tenang dulu. Lelaki ini punya masalah pribadi denganku. Dia sedang memfitnahku. Dia memfitnah. Orang-orang ini juga memfitnahmu. Aku atasan di sini. Aku bisa pastikan. Pesanan inilah miliknya. Dia tahu itu barang lama. Masih maksa jual. Salah dia. Sinta Pratama. Ku bilang, jangan pelit berbuat baik. Lihat sekarang. Jadinya begini kan? Kalau begitu, panggil yang suruh kalian tanda kontrak. Lihat, apa itu aku? Dia juga keracunan. Jangan banyak omong. Ganti rugi. Bang, tunggu sebentar. Bang, lihat. Ini kontraknya jelas-jelas tertulis. Penanda kontrak. Namanya Maya Wijaya. Sedangkan aku, Sinta Pratama. Kembali sana. Kembali, pergi. Mau lari? Dialah Maya Wijaya. Orang yang kalian cari adalah dia. Kembali sana semua. Habis apa dengan gue? Dia itu pelakunya. Tangkap dia. Ngapain nangkep gue? Gue juga gak kena. Dia. Semua gara-gara dia. Kalian, waktu terima uang, berebutan ngaku kerjaan. Ada masalah, lepas tangan lebih cepat dari siapapun. Bang. Gue udah kasih bukti. Gue gak ada hubungan dengan mereka. Hari ini, kalau nggak kasih kejelasan, nggak ada yang boleh pergi. Bicaralah, ganti rugi gimana? Dia yang suruh gue jual. Gue cuma karyawan kecil. Semua nurut perintah dia. Beneran bukan gue. Iya, dia. Dalang utamanya dia. Cuy, pesanan itu keluar dari dia. Dia tahu itu barang lama. Tetap maksa jual. Iya dia. Harusnya dia yang ditangkap. Ya. Kami sudah nasihatin dia jangan jual. Dia cuma mikirin duit. Lalu suruh Maya Wijaya beli. Sekarang, untuk nyawa dan nurani, kami terpaksa ngomong. Dia yang bunuh saudara kalian. Waktu gue ingetin, kalian gak dengar. Sekarang malah fitnah gue. Hah, bagus sekali kalian. Ternyata memang kamu. Kayaknya ini masalah gede. Bagaimana kalau kita laporkan dulu? Dia nggak lagi telepon polisi. Dia lagi manggil orang. Dia punya latar belakang mafia. Segat dia. Bang, lepasin dulu gue. Lepasin. Kantor ini ada kamera pengawas. Awas, jangan macam-macam. Dimas Hartono, rumah sakit telepon desak bayar biaya operasi. Butuh uang cepat. Selamatkan dulu nyawanya. Kakak, mari bicara baik-baik. Jangan gerusa-gerusu dulu. Jangan terburu nafsu. Aku juga tak mau begini. Jangan dengar omongan kosong kalian. Kami cuma mau uang. Bayar. Siapa yang tunda pengobatan ibuku? Kalian semua ikut mati hari ini. Cepat keluarkan uang. Suruh dia telepon Direktur Firmansyah di kantor pusat. Suruh dia kembalikan uang. Itu cara tercepat. Soal ganti rugi harus lewat proses hukum. Paksa tak ada gunanya. Dimas Hartono. Sedikit pun lumayan. Nyawa lebih penting. Betul, Kak. Cepat telepon. Bonus belum di tangan. Sudah hilang begini. Uang atau nyawa lebih penting. Diam. Halo, Direktur Firmansyah? Barang kiriman ini ada masalah. Mereka minta dikembalikan. Atau kami mati. Halo, Direktur Firmansyah?
Rian Firmansyah, dasar brengsek. Aku habiskan banyak uang untukmu. Mau buang jembatan? Bos kapitalis keji, berani main-main denganku. Tak ada cara lain. Keluarkan uang, selamatkan nyawa. Siapkan semua biaya rawat inap keracunan ini. Kalau tak, hari ini 9 tak ada yang keluar. Dara. Aku tak mau mati. Aku tak mau mati. Sinta, tolong aku, Sinta. Pen gekat. Nah, bonus pesanan ini baru masuk. Bonus Maya. Wijaya sudah masuk. Saya bisa lihat rekeningnya. Hah. Sempurna untuk saya kendalikan. Kak Dimas Hartono. Saya ada 121,5 juta rupiah. Ambil untuk berobat dulu. Harusnya dari tadi, kalau bukan butuh uang mendesak. Nanti aku bikin kamu bangkrut. Aduh, dananya masuk ke rekeningnya. Saudara-saudara, dialah pelakunya. Jangan lepaskan dia. 121,5 juta doang. Cukup buat apa? Dia juara penjualan di sini. Uangnya ratusan juta rupiah. Ratusan juta. Kami sudah terlalu banyak ikut dia berbuat jahat. Sekarang kami sadar, sudah waktunya dia dihukum. Daripada repot dengan kami, lebih baik fokus pada dia saja. Sinta Pratama, benar? Kami orang-orang berakal sehat. Berikan kami 1,125 miliar untuk bantu korban. Kami langsung pergi. Sisanya kita lihat di pengadilan. Kak Dimas Hartono. Kalau katanya bicara akal sehat, mari bicara baik-baik. Saya bisa bantu kalian dapatkan uangnya. Coba katakan. Pertama, saya bukan juara penjualan sini. Juara penjualan yang sebenarnya. Dia. Lagi pula, pesanan ini bukan saya yang bagi. Ketua tim kami, Kak Rini Santoso. Saya tak punya wewenang bagi pesanan. Lagi, ini daftar penerima bonus pesanan ini. Pembagian bonus jelas tercantum. Nama saya tak ada di sini, jadi tak ada hubungan dengan saya. Mereka yang memfitnah saya. Mas Hartono, salah ada pelakunya. Jangan salah mengincar orang. Aku cuma kasihan pada para orang tua yang keracunan. Pengen membantu. Jangan sia-siakan niat baikku ini. Sial, sekarang udah ketahuan. Kalau bukan Sinta Pratama, yang terbesar tangannya untuk proyek ini ya, Maya Wijaya. Semua ini ulahnya. Jadi yang punya 1 miliar 125 juta ya dia. Aku Ambil uangnya. nggak punya 1 miliar 125 juta. Aku nggak punya. Orang-orang ini bolak-balik sikap. Bisa banget aktingnya. Cepetan, nyawa taruhannya. Setuju, aku bayar. Bisa ditepati. Aku bilang, bisa. Ini ada 121.500.000. Uangku. Kalian ambil ini buat bantu dulu. Transaksi senilai 121.500.000 rupiah. Jangan. Maya Wijaya, jangan bikin aku main tangan. Bayar, cepetan. Coba aja sentuh aku. Sekarang aku gak takut apa-apa lagi. Kalau aku mati, orang tua kalian juga ikut mati. Betul. Nyawa mereka sekarang ada di tangan kita. Kalau kita nggak bayar, kalian semua mati. Iya. Masalah produk itu urusan perusahaan. Pergilah ke perusahaan. Urusan kami apa? Ayo kita tahan di sini. Lihat siapa yang kuat tahan. Kalian ini masih manusia nggak sih? Ayo. Cesugayo, kamu yang jujur begini berani kriminal? Kamu punya istri, anak. Kalau masuk penjara, mereka gimana? Lo tadi kok sok jago? Ternyata macan kertas semua ya. Ayo, coba sentuh gue. Coba. Gak, cuma gue nggak bakal kasih kalian sepeser pun. Gue malah akan gugat kalian. Dengar baik-baik. Gue itu pengacara. Begitu masuk proses hukum, uang denda bisa diulur-ulur terus. Sampai kalian bangkrut total. Gimana sih ini? Kalau gak dapet uang, nyawa ibu kan bisa hilang. Mending kita minta sama mereka. Gak bisa ditunda lagi. Pengen duit ya? Berlutut dan minta sama gue. Kau keterlaluan. Gue gak bakal berlutut. Nanti aja, tunggu orang tua kalian mati. Berlutut. Berlutut. Kalau gue berlutut, kau kasih duit? Iya. Bangsat semua.
Sekumpulan bangsat. Jangan berlutut. Mereka sama sekali nggak punya uang. Sinta Pratama. Gak ada apa-apa. Jangan ikut campur. Kamu bohong sama kita. Maya Wijaya. Kak Winnie Santoso. Bukti-bukti ini nggak bisa kalian pungkiri. Sekarang keluarin uangnya dengan baik-baik. Selamatkan dulu orangnya. Masih bisa kita bahas dengan tenang. Atau kalian akan dipenjara lama sekali. Takut apaan? Maya Wijaya. Itu orang kepercayaan Direktur Mahendra. Beliau nggak bakal tega lihat kita mati. Bandingkan sama kamu. Kamu yang akan tanggung semua. Ada Direktur Mahendra yang dukung dia. Bagus deh. Sekarang gue telpon dia. Lihat dia ngasih dukungan gimana. Maya Wijaya, kamu juga telepon Direktur Mahendra. Cepat. Maya Wijaya, kamu pasti kenal Direktur Mahendra? Saya tentu kenal. Tapi ini cuma masalah kecil. Tak perlu mengganggu beliau. Terus sekarang gimana? Tetaplah mengulur waktu. Proses pengadilan takkan cepat. Asal bisa diulur cukup lama. Pihak yang rugi adalah mereka. Senilai Rp121.500.000. Selama proses hukum, kalian juga ikut mendekam. Bertahun-tahun ini, sia-sia saja. Cepat keluarkan uangnya. Aku ulangi untuk terakhir kali. Rebut dan hancurkan itu. Lindungi buktinya. Dasar. Cepat kunci pintunya. Jangan biarkan siapapun keluar. Direktur Mahendra, Anda datang sendiri? Maya. Direktur Mahendra datang. Bahkan bawa pengacara top untuk jamin kita. Kita. Selamat. Direktur Mahendra? Dia orang paling berkuasa di grup Mahendra. Aku. Sabar, Bang. Tahan dulu. Direktur, Anda tenang saja. Kami akan bantu juara penjualan selesaikan ini. Tak akan merugikan perusahaan. Orang-orang kampung ini tunggu saja kehancuran. Kelompok brengsek. Kalian pantas kena petir. Di mana keadilan? Hai, aku lawan kalian. Ada apa? Direktur, ini maksudnya apa? Masih belum paham. Direktur bukan datang untuk membela Maya. Untuk bertahan hidup, Mahendra harus menyelesaikan urusan dengan kalian. Bodoh. Lihat perbuatan kalian. Maya Wijaya, bagaimana bisa? Kalian memang bodoh. Masih belum paham. Maya Wijaya sama sekali bukan orang kepercayaan Direktur Mahendra. Apa? Ini urusan saya apa? Saya sudah tunjukkan kontrak itu padamu. Kamu tanda tangan setuju, bilang tak masalah. Lalu saya jual. Jadi kamulah dalang utamanya. Maya Wijaya, kamu. Kamu mau apa? Pulang. Lupa budi. Direktur Mahendra, tunggu dulu urusan mereka. Yang penting selamatkan orang dulu. Baik. Hadirin semua, ini pengacara Hidayat. Dia akan ikut kalian ke rumah sakit. Semua biaya ditanggung Mahendra. Begitu pasiennya selamat, kami, grup Mahendra, akan bertanggung jawab. Bagus. Ada harapan. Direktur Mahendra, setidaknya kamu jujur. Hadirin semua, mari kita pergi. Sinta Pratama. Kamu orang baik. Terima kasih. Mereka mau kabur. Mana Maya Wijaya? Dia. Harga Saputra, dasar brengsek. Kamu diduga membahayakan keselamatan publik. Mohon ikut kami. Pak polisi, saya cuma pegawai kecil. Hanya mengikuti perintah atasan. Mereka lah yang dapat untung. Saya tak terima sepeser pun. Mereka menjebak saya, dijadikan kambing hitam. Lihat, tak ada sedikit pun uang pada saya. Saya tidak bersalah. Penerima manfaat terbesar dia dan Direktur Mahendra. Satu pejabat tinggi perusahaan, satu selingkuhannya. Semua ini ulah Maya Wijaya. Tak ada urusan dengan kami. Tak ada urusan dengan kami. Maya Wijaya sudah di ujung tanduk. Masih belum menyerah. Tak ada yang kasih tahu? Memangnya gue bisa disalahin sembarangan? Silakan. Yang lain sudah kami periksa. Hanya penerima manfaat sepihak. Sudah ditahan menunggu sidang. Sekarang cuma kalian berdua bermasalah.
Saya dijebak Sinta Pratama. Maya Wijaya, kamu juga telepon Direktur Mahendra. Dia selalu tindas saya, suruh saya kerja untuknya. Dia paksa ikatkan kartu saya. Ambil gaji saya. Bagi duit sesuka hati. Pesanan ini dia simpan lama. Dia lempar ke saya sarankan jangan. Dia bilang tak dikasih uang makan kalau tak kerja. Biarkan ibu saya yang sakit mati. Saya terpaksa lakukan. Ini riwayat transaksinya. Sudah kami periksa. Memang cuma pemasukan dan pengeluaran sederhana. Seperti katanya. Sinta Pratama, ada yang mau ditambahkan? Pak Polisi. Lihat pakaian dan perhiasan Maya Wijaya. Bagian mana? Kayak yang cuma belanja 20-30 ribuan. Kalau seperti katanya, saya menindas dia. Jadi tas mahal di tangannya ini. Dari mana asalnya? Ya, dari mana uangnya kamu? Pak Polisi. Saya menang lotre senilai ratusan juta rupiah. Saya beli pakai uang lotre itu. Lotre ratusan juta? Toko mana yang bisa dapat pendapatan sebanyak itu? Kenapa di catatan mutasi rekening tidak ada? Dan tidak ada riwayat transaksi. Untuk baju dan tasmu ini. Seal. Pak Polisi. Dia juga punya catatan pencurian. Pak Polisi. Dia memang punya catatan pencurian. Bukannya Arga Saputra bilang surat pengakuan bersalahnya sudah kamu buang? Bukti yang bisa menjebloskanmu. Mana mungkin saya buang? Yang satunya adalah mutasi rekening bankku. Pembelanjaan besar di atasnya sangat cocok dengan barang mewah yang dipakai Maya Wijaya. Ternyata memang. Uang-uang ini saya kumpulkan sedikit demi sedikit dengan makan roti kukus dan asinan untuk beli rumah. Riwayat transaksi itu adalah milikku. Maya Wijaya bilang, apakah hasil curian? Bukan. Iya. Mau bilang itu dibeli pacarmu? Iya, dia. Pakarmu Arga Saputra. Iya. Bawa Arga Saputra kemari. Bukan saya. Anda bisa cek mutasi rekening bank saya. Gaji bulanan saya ratusan ribu saja habis untuk beli sayur. Mana ada uang beli barang-barang itu? Dia bilang ke saya dia juara penjualan. Uangnya dia yang hasilkan. Arga Saputra. Brengsek. Kau pikir bisa bebas? Mimpi. Pak Polisi. Saya lapor. Dialah yang mengikat kartu Kak Sinta Pratama agar saya menghamburkan uangnya. Sebelumnya, Dia sudah menghabiskan ratusan juta rupiahnya. Saya kira dalangnya Maya Wijaya. Ternyata kau. Maksudmu aku? Aku tak lakukan apa-apa. Aku cuma melakukan kesalahan biasa. Tapi mencuri uang pacar, tak mungkin kulakukan. Kau pikir sewa peretas kelas atas? Tak bisa kuselidiki. Heretas apa? Aku tak paham omonganmu. Ini pengacara Hidayat, lewat Direktur Wijanarko. Ketahuan kau pinjam 22.500.000 rupiah untuk sewa peretas kelas atas, lalu menggandakan kartuku. Kau dan Maya Wijaya mengisap darahku lewat kasku. Arga Saputra, brengsek. Pak Polisi. Dialah yang memikatku dengan ikatan kartu sehingga aku mau bersamanya. Kau. Pembohong. Kejahatanmu bisa membuatmu di penjara lama. Aku sudah habiskan banyak uang untukmu. Apa salahnya menambah utang? Dasar tak tahu balas budi. Pak Polisi. Tangkap dia! Tangkap dia! Baik. Aku yang lakukan. Paling cuma di penjara beberapa tahun. Bebas nanti, santai saja. Malah kamu, Sinta Pratama. Uangmu tak bakal kembali. Dulu memang buta menyukaimu. Arga Saputra, perhatikan sikap pengakuanmu. Aku kan belajar hukum. Walaupun sikap pengakuan buruk, cuma dengan pencurian kecil ini, tak bisa menambah hukumanku. Bagaimana kalau kukatakan, aku akan membuatnya jadi yang direncanakan? Kejahatan finansial dengan cara teknis? Ditambah kamu kerjasama dengan Maya Wijaya, merugikan Mahendra. Kau akan dipenjara selamanya. Aku salah, Pak. Aku salah. Ampunilah aku. Direktur Mahendra. Aku hanya tergoda sesaat. Aku bukan orang jahat. Direktur Mahendra. Pak Guru. Mentor.
Aku salah. Aku salah karena dibujuknya. Aku sungguh berterima kasih kau membimbingku. Mengingat aku melaporkan Arga Saputra. Bisakah? Tidak bisa. Pengacara Hidayat. Serahkan Maya Wijaya padamu. Baik. Aku akan mendakwa dengan pasal terberat. Pak Polisi. Di sini sudah tak ada urusanku lagi. Bolehkah aku pergi sekarang? Ya, boleh pergi. Terima kasih. Sinta, aku cinta kamu. Tolong aku, Sinta. Sinta, Sinta. Sinta, Sinta. Ayo bangun, jalan! Tahun-tahun ini untuk kukuhkan posisiku. Kau sudah bersusah payah. Direktur Mahendra, janjiku padamu. Pasti ku tepati. Bagaimanapun buruknya suasana kerja, Orang-orang merugikan di divisi ke-9. Sudah saya bersihkan semua. Direktur Firmansyah yang kabur pun sudah ditangkap. Janji 10 tahun kita. Saya akan tepati. Dan percayakan departemen penjualan kepada Anda. baik. Saya yakin kerjasama kita akan membangun kerajaan bisnis baru. Bagus. Proyek senilai 675 miliar rupiah dari Direktur Wianarko. Nanti saat saya menjabat, akan jadi hadiah besar untuk Direktur Mahendra. Oh, jadi begitu alasanmu lama tak tanda tangani kontrak? Rupanya sudah menunggu di sini. Nona Sinta Pratama setuju dengan mudah sekali. Direktur Wijanarko bisa kecewa loh. Tidak apa. Direktur Wianarko. Nanti saya yang jaga hubungan baiknya. Baik. Silakan. Beli rumah. Selamat menempati rumah baru, Nona Sinta Pratama. Terima kasih. Ya, akhirnya saya punya rumah sendiri. Haha,